Baiklah, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi outline saya dari bab 1 sampai bab 4. Tetapi sebelumnya, terima kasih kepada dosen penguji, yaitu Bu Utin Kasma Eskom Mkom sebagai penguji pertama. Lalu penguji kedua yaitu Bu Diana Fitriani SEMM. Lalu terima kasih juga kepada penguji ketiga yaitu Bu Dr. Susanti Margareta Kuai Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Erwanto Pardede dengan NIM 221103797 dari program studi Sistem Informasi Peminatan E-Bisnis Teknologi. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu Perancangan Bisnis to Customer pada Bengkel Hede Arpa Sintang. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari objek yang saya ambil. Bengkel Hede Arpa Sintang ini dia merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan penjualan suku cadang atau spare part motor, tetapi dikhususkan untuk jenis motor Honda dan Yamaha. Dan kemudian bengkel ini dia kegiatan operasionalnya masih sepenuhnya mengandalkan sistem manual, yang dimana proses transaksi jual belinya hanya dilakukan di bengkel itu saja. Dan kemudian kendala yang dihadapi dari pihak bengkel tersebut yaitu akurasi data stoknya rendah, jangkauan promosinya terbatas, dan proses administrasinya yang rentan kesalahan. Lalu kebutuhannya permintaan konsumen terhadap spare part Honda dan Yamaha dan layanan servis yang cepat menuntut adanya solusi digital. Lalu dari peneliti atau saya, solusi yang diberikan yaitu merancang platform B2C berbasis web untuk mengintegrasikan jasa layanan, penjualan produk, dan manajemen stok secara terpusat. Jadi nantinya ada 3 modul. Berikut ada teori utama e-commerce dan B2C. Nah, e-commerce di sini dia penggunaan internet dan jaringan digital untuk membeli, menjual, dan mentransfer data untuk produk. Jadi e-commerce di sini dia dijadikan sebagai pasar bagi si pembisnis atau perusahaan dengan si consumer untuk dijadikan wadah bertemunya antara mereka untuk melakukan transaksi jual beli melalui situs webnya. Kemudian karakteristik dari B2C ini juga dia transaksinya langsung tanpa perantara, aksesnya 24 jam, prosesnya cepat, dan jangkauan pasarnya yang lebih luas. Kemudian ada teknologi yang saya gunakan, yaitu di sini saya menggunakan framework Laravel, yang framework per PHP berbasis MVC, yang mendukung produktivitas melalui sintak elegan dan fitur keamanan terintegrasi dengan bahasa sampingannya yaitu PHP. Dan kemudian untuk mengelola basis datanya agar relasinya sesuai dan bagus, saya gunakan MySQL. Kemudian web yang saya buat nanti yang pastinya akan responsif dengan layar perangkat baik desktop maupun mobile. Jadi agar si pengguna nantinya dapat dengan mudah untuk menjalankannya dimanapun tanpa harus menggunakan laptop. Di perangkat mobilenya juga dia dapat menggunakannya. Kemudian ada metodologi penelitian, kerangka kerjanya. Jadi bentuk penelitian dari saya ini dia berstudi kasus di bengkel Hede Arpa Sintang. Kemudian bentuk penelitian ini digunakan juga untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website berdasarkan kebutuhan dari pihak bengkel tersebut. Kemudian ada metode penelitian yang saya gunakan yaitu Design Science Research atau DSR.
yang berfokus pada penciptaan artefak teknologi inovatif untuk memecahkan masalah praktis di dunia nyata. Kemudian ada pun tahap dari DSR ini, dia yang pertama identifikasi masalahnya, terus penentuan tujuan solusinya, lalu perancangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Lalu ada metode perancangan. Di sini saya gunakan metode perancangan Rapid Application Development atau RAD. Kenapa saya memilih RAD? Yaitu karena RAD ini dia bersifat iteratif atau berulang dengan cepat dalam merespon perubahan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna dapat berubah, misalnya kemauannya ingin berubah, nanti melalui metode perancangannya ini jadi dapat diulang kembali dari tahap yang pertama, seperti di siklus RAD ini bisa kembali ke tahap perencanaan ataupun mengulang ke tahap desain, yang dimana siklus RAD ini terdiri dari empat tahap. Yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap desain, tahap pengembangan, sampai ke tahap penerapannya atau implementasinya. Lalu yang berikutnya ada alat analisis dan pemodelan. Alat analisis yang saya gunakan yaitu UML atau biasa disebut sebagai Unified Modeling Language. Dia digunakan sebagai bahasa visual untuk memetakan seluruh aktivitas fisik yang terjadi di bengkel HD Arpa ini ke dalam bentuk digital. Jadi di dalam UML ini dia terdapat 4 diagram yang nantinya digunakan. Yang pertama, dia ada use case diagram. Dia menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi sistem. Lalu yang kedua ada activity diagram. Dia menjelaskan alir proses bisnis secara berurutan. Kemudian yang ketiga ada class diagram. Dia menunjukkan struktur data dan hubungan antar entitas. Kemudian keempat ada sequence diagram. Dia menampilkan urutan pesan antar objek berdasarkan waktu. Kemudian lanjut ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya ada yang pasti ada data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama ini dia mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak bengkel tersebut, kemudian jenis barang apa saja yang dijual mereka, juga termasuk bagaimana cara pemilik ini merestock barang yang dijual. Kemudian cara saya mendapatkan data primer ini yang pastinya melalui observasi dan wawancara. Yang observasi ini saya lakukan melakukan pengamatan langsung ke objek selama 3 bulan. Lalu wawancara ini saya mewawancarai pemilik dengan karyawan yang ada di situ untuk mendapatkan data akurat mengenai kendala operasional yang ada di bengkel tersebut. Kemudian ada data sekundernya. Di sini saya mengumpulkan dokumen berupa struktur organisasi dari pihak bengkel tersebut, uraian tugas-tugasnya, laporan stok, dan data transaksi atau nota dari penjualan barang. Kemudian yang berikutnya ada metode pengujian. Di sini saya menggunakan metode pengujian black box testing atau pengujian kotak hitam. Jadi fokus pengujian ini dia memvalidasi fungsional sistem, input dan outputnya tanpa melihat struktur kode internal. Jadi metode ini memungkinkan pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, sehingga sangat sesuai untuk mengevaluasi sistem business to customer atau B2C. Jadi tujuannya memastikan fitur seperti katalog produk, transaksi jual beli online-nya, booking service, dan manajemen stok berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan daripada pihak bengkel.
Nah, di sini saya menggunakan daftar pustaka sebanyak 34 daftar pustaka untuk membuat bab 1 sampai bab 4. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.